baik itu reel, terus kemudian postingan, story, postingan video, postingan gambar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel akun original semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya. Amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai algoritma ya. Baik itu reel, terus kemudian postingan, story, postingan video, postingan gambar. Ini ternyata di Facebook mempunyai algoritma masing-masing teman-teman ya. Jadi Facebook itu merekomendasikan semua konten kita tergantung dari visual, interaksi, terus relevansi, jenis konten, dan kategori. Jadi semua ini saling berkaitan. Oke, untuk lebih jelasnya simak terus video ini, jangan di skip agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru dari channel akun original ini mengenai Facebook mode profesional ya. Oke, namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel akun original ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook ya. Langsung saja teman-teman ya, kita masuk ke Facebook. Nah, jadi di beberapa waktu kemarin itu ada yang bertanya mengenai postingannya tentang reel ya. Video reel itu turun drastis, bahkan view-nya itu cenderung turun dan tidak naik. Padahal di situ yang diupload adalah video asli. Oke, akan kita bahas teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kita masuk di reel saja ya. Nah, postingan yang bagus itu adalah postingan yang stabil teman-teman. Maksudnya yang stabil itu apabila teman-teman mengupload video setiap hari itu stabilnya seumpama biasanya itu di 100 ya, semuanya 100 rata gitu ya, contohnya seperti ini. Nah, ini memang udah kekuatan, ibaratnya algoritmanya memang mentok segitu, peminat videonya. Facebook merekomendasikan video kita itu ya hanya di orang-orang ini aja yang baru menemukan kategori dari konten kita teman-teman. Contohnya di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini rata ya, 400, 200, dan ini adalah normal teman-teman ya. Ini adalah normal karena akun saya ibaratnya hanya mampu menjangkau penonton itu hanya di kisaran angka ini ya, jumlahnya paling tinggi itu 400, 200, 400 loh. Ini adalah postingan yang stabil, karena kalau di Facebook teman-teman mengupload terlalu banyak itu juga akan merusak rekomendasi dari Facebook teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama nih, untuk poin pertama yang mempengaruhi algoritma YouTube adalah kategori akun. Ini sangat penting banget. Kategori akun yang ada di profil ya. Kita masuk di tentang nih. Jadi di sini ada yang namanya kategori akun. Ternyata ini juga pengaruh di di algoritma YouTube. Jadi Facebook akan merekomendasikan semua konten-konten berdasarkan kategori akun. Itu yang pertama. Terus kemudian Facebook juga merekomendasikan konten atau postingan kita itu berdasarkan jenis kontennya, entah itu hiburan, entah itu tutorial, ataupun video jalan-jalan gitu ya. Itu akan direkomendasikan sesuai dengan peminatnya. Jadi kalau peminat video itu sedikit, otomatis yang lihat ya juga sedikit teman-teman. Padahal Facebook sudah merekomendasikan. Terus untuk poin yang ketiganya itu adalah poin ketiganya yaitu adalah interaksi. Nah, interaksi itu sangat penting banget di setiap konten yang kita upload. Jadi, kalau teman-teman ada yang komentar di postingan teman-teman, kalau nggak dibalas, itu sangat disayangkan, harus dibalas. Karena semakin banyak interaksi, maka Facebook juga akan terus merekomendasikan konten kita. Ya, jadi yang pertama tadi kategori akun, terus kemudian yang kedua jenis konten, terus kemudian interaksi. Interaksi yang tinggi itu juga akan memicu algoritma Facebook untuk terus merekomendasikan video teman-teman ataupun gambar teman-teman ya. Jadi setiap video, gambar, terus reel itu sama. Itu tergantung dari yaitu tadi tiga tadi ya. Yang pertama kategori akun, jenis konten, dan interaksi. Terus kemudian di sini untuk interaksi itu juga akan disaring lagi oleh Facebook teman-teman ya. Makanya di sini setiap di komentar itu ada yang namanya relevansi ya. Interaksi yang relevan. Ya, terus kalau kita klik di paling atas ini ya, paling relevan, terus kemudian di sini ada dikirim dengan bintang terbaru semua komentar ya. Ini juga pengaruh teman-teman, ternyata di algoritma Facebook. Terus gimana Bang solusinya untuk agar konten-konten kita selalu direkomendasikan oleh Facebook? Nah, di sini saya akan kasih tipsnya juga buat teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman harus membuat postingan yang menarik, sesuaikan dengan minat
penonton teman-teman ya. Terus kemudian sesuaikan juga dengan itu tadi apa namanya, kategori akunnya, sesuaikan kontennya, sesuaikan dengan kategori akunnya, dan nanti secara otomatis penonton itu akan memilih, Facebook akan merekomendasikan ke penonton yang sesuai dengan kategori akunnya. Apabila peminatnya sedikit, otomatis penontonnya juga sedikit teman-teman. Tapi kalau peminatnya banyak sesuai dengan kategori yang teman-teman pilih, ya otomatis penontonnya juga banyak ya. Jadi antara kategori akun dan jenis kontennya itu harus saling berkaitan. Terus kemudian apabila di postingan teman-teman itu banyak interaksi seperti ini ya, ini belum saya balas nih, contohnya ini namanya interaksi. Kalau balas ini, siap kak. Nah, ini namanya interaksi terus berkelanjutan. Semakin banyak interaksi seperti ini, maka terus video teman-teman akan ditingkatkan peringkatnya, maksudnya itu terus disodorkan, disarankan ke penonton pengguna Facebook lainnya. Terus untuk tipsnya agar memancing algoritma Facebook ini terus meningkat di akun teman-teman, yang pertama teman-teman bisa membuat ini teman-teman ya, yang namanya polling. Di sini kan setiap postingan tuh, di bagian postingan ini teman-teman bisa pilih nih, sering-sering teman-teman membuat polling ya. Maaf. Nah, di bagian ini ada yang namanya polling. Oh, udah nggak ada di sini. Kalau dari PC masih ada ya, polling, terus kemudian kuis ya, tebak-tebakan gitu. Itu memancing algoritma, karena di setiap kuis yang teman-teman buat itu pasti banyak interaksi. Siaran langsung itu juga memancing meningkatnya algoritma Facebook teman-teman. Siaran langsung, terus kemudian membuat warna latar ya. Jadi nggak hanya postingan teks saja ya teman-teman, harus random. Jadi kan di Facebook itu kan ada banyak fitur teman-teman ya, seperti contohnya saja ada story ya. Kalau kita masuk di ini, nah teman-teman setiap hari itu minimal satu konten untuk story ya, satu konten untuk story, terus satu konten untuk postingan video panjang, satu konten untuk status teks, satu konten untuk reel ya. Jadi itu harus terisi semua, karena apabila terisi semua, Facebook mudah banget untuk merekomendasikan Facebook teman-teman atau akun Facebook teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi semua saling berkaitan. Dan postingnya itu saya sarankan untuk membuat postingan yang sama, ibarat satu tema, meskipun dalam bentuk yang berbeda, tapi masih dalam satu tema ya, nggak keluar dari kategori akun Facebook teman-teman. Kok abang tahu bang? Abang tahu dari mana? Oke, langsung saya kasih tahu juga untuk sumbernya. Teman-teman bisa nanti kunjungi upload.fb.com dari Meta ya. Bahwasanya di sini juga teman-teman diberitahu oleh Facebook mengenai kontrol postingan teman-teman. Jadi setiap postingan teman-teman itu bisa dikontrol dengan cara, kan itu ada pengaturan postingan publik, pribadi, hanya teman, itu kan itu di sini. Itu juga mempengaruhi rekomendasi dari Facebook juga teman-teman. Kalau teman-teman men-settingnya itu hanya untuk teman, maka yang bisa melihat postingan teman-teman itu ya hanya orang-orang yang berteman di akun teman-teman. Apabila dibuat publik, nah ini yang paling penting, kalau dibuat publik otomatis orang yang tidak berteman dengan teman-teman itu bisa melihat postingan teman-teman juga. Nah, saran saya harus dibuat publik semua ya. Nah, terus kemudian di sini nih, untuk algoritma, salah satu tujuan algoritma, kita cari poinnya dulu. Nah, pembaruan algoritma Facebook pada tahun 2023. Nah, algoritma ini dirancang untuk menampilkan konten yang relevan dari orang, merek, dan grup yang sudah terhubung dengan pengguna ya. Ini untuk menyesuaikan kategori tadi teman-teman, minat orang untuk menonton. Nah, ini gunanya algoritma. Jadi kalau video teman-teman itu masih sepi, berarti peminat video teman-teman itu masih sedikit. Oke. Jadi teman-teman harus memilih kategori akun tadi, kuncinya itu harus disesuaikan dengan jenis kontennya. Itu lebih cepat banget teman-teman mendapatkan rekomendasi dari Facebook dan memecahkan algoritmanya. Makanya di Facebook itu kalau teman-teman lihat kan ada konten-konten yang disarankan untuk Anda, itu tandanya konten tersebut sudah mendapatkan rekomendasi, berhasil memecahkan algoritma Facebook. Terus untuk strategi menguasai algoritma Facebook di tahun 2023, di sini ada beberapa poin. Yang pertama di sini gunakan media visual. Media visual ini seperti video, gambar, video reel ya. Jangan hanya postingan teks. Terus kemudian di sini ada juga yang namanya gunakan fitur interaktif. Nah, teman-teman di sini bisa membuat kuis ya nih. Terus polling, video siaran langsung dan lain sebagainya. Itu juga menambah interaksi di postingan teman-teman, yang akhirnya nanti video teman-teman itu terus akan direkomendasikan. Semakin banyak interaksi di postingan, semakin
luas terbuka ya untuk Facebook merekomendasikan video teman-teman. Terus untuk poin berikutnya di sini posting secara teratur. Nah, di sini tadi sudah saya katakan ya bahwasanya kalau memposting terlalu berlebihan di Facebook maka itu akan merusak sistem rekomendasi dari Facebook. Jadi sewajarnya ya sehari 1 kali 2 kali, tapi harus terisi semua seperti cerita ya, story, terus kemudian video reel, terus kemudian postingan video panjang, postingan teks, postingan gambar, dan lain sebagainya. Itu harus teratur. Setiap hari harus terisi minimal 1 ya. Di sini kan sudah dijelaskan ya, bahwasanya untuk postingan reguler penting untuk membuat audiens target Anda tertarik pada merek Anda. Jadi kita harus membuat brand sebenarnya di Facebook ini. Kita harus menampilkan brand yang sesuai dengan minat kita dan minat penonton ya. Terus kemudian di sini ada analisa data Anda. Gunakan wawasan Facebook untuk melacak kinerja konten Anda, menentukan jenis konten apa yang paling sesuai dengan audiens Anda. Nah, udah dijelaskan dan sesuai dengan apa yang saya katakan tadi ya. Terus kemudian tes dan eksperimen. Jadi teman-teman harus terus bereksperimen konten seperti apa sih yang sebenarnya disukai oleh penonton kita. Jadi kita tidak asal-asalan memposting sebenarnya ya di Facebook ini. Terus kemudian jadi ada berapa poin ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya mengenai algoritma Facebook di tahun 2023 ini, sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah bertanya bahwasanya postingannya selalu turun, nggak naik tapi identiknya turun. Ya ini jawabannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila nanti masih ada pertanyaan, teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook dari channel akun original ini. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.